Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan mata kuliah pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Angelina Sinaga dengan NIM 250101163, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa ILKN Tarutung, akan mempresentasikan kitab Matius. Selamat menyaksikan. Baiklah, ada 9 topik yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama ialah penulis kitab Injil Matius. Yang kedua ialah tujuan utama penulisan kitab Injil Matius. Yang ketiga, pembaca atau sasaran yang dituju dalam penulisan Injil Matius. Yang keempat, kapan kitab Injil Matius ditulis. Yang kelima, ciri-ciri khusus yang membedakan Injil Matius dari Injil lainnya. Yang keenam, garis besar isi kitab Injil Matius. Yang ketujuh, tema-tema kunci yang terdapat dalam Injil Matius. Yang kedelapan, pesan teologis utama yang ingin disampaikan melalui Injil Matius. Yang kesembilan ialah penerapan ajaran dalam Injil Matius. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu penulis kitab Injil Matius. Penulis kitab Matius. Tidak ada pernyataan dalam Injil ini bahwa Matius ialah penulisnya. Tapi tradisi mula-mula menegaskan bahwa Matiuslah penulisnya. Sering kita ketahui tentang Matius karena ia hanya disebut dalam pasal 9 ayat 9 dan pasal 10 ayat 3, yaitu bahwa ia adalah seorang pemungut cukai yang dipanggil secara pribadi oleh Yesus. Ia adalah salah satu dari 12 rasul. Bapak-bapak gereja seperti Papias menyatakan bahwa Matius menyusun perkataan-perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani atau Aram. Pembahasan yang kedua ialah tujuan penulisan kitab Matius. Matius mempunyai beberapa alasan yang jelas mengapa ia menulis Injil ini. Yang pertama, untuk menunjukkan hubungan antara Yesus dengan perjanjian lama. Yang kedua, untuk mencatat ajaran Kristus yang diberikan secara luas pada murid-muridnya. Yang ketiga, untuk menjelaskan sikap apa yang diharapkan Kristus dari murid-muridnya. Yang keempat ialah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan oleh jemaat, misalnya mengenai kehidupan masa muda Yesus dan kedatangannya kembali. Yang kelima ialah untuk menjelaskan tentang cara mengelola gereja. Pembahasan ketiga ialah pembaca kitab Matius. Injil Matius ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang telah mengenal hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagian besar mereka mungkin sudah menjadi Kristen, tetapi Matius boleh jadi menulis Injil ini untuk meyakinkan orang Yahudi yang lain bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Namun demikian, ia sama sekali tidak mengabaikan orang-orang yang bukan Yahudi, dan mungkin juga ia menulis dengan menjawab beberapa pertanyaan mereka tentang kepercayaan mereka yang bersumber dari kepercayaannya. Pembahasan yang keempat adalah waktu penulisan kitab Injil Matius. Tidak dapat dipastikan kapan kitab Injil Matius ditulis. Diperkirakan waktunya adalah antara tahun 50 dan 90. Mungkin Injil ini ditulis setelah Markus menulis Injilnya karena isinya mirip dengan Injil Markus. Tetapi Injil ini juga bukan terakhir karena masalah-masalah sehubungan dengan orang-orang Kristen Yahudi yang diperhatikannya berangsur berkurang. Pembahasan kelima ialah ciri-ciri khusus kitab Injil Matius. Yang pertama ialah Injil Matius sangat teratur. Pada bagian-bagian tentang ajaran Yesus disisipkan di antara penjelasan-penjelasan tentang kegiatannya. Yang kedua ialah ada 65 ayat dalam Matius yang mengacu ke perjanjian lama. Yang ketiga adalah
Matius bicara tentang kerajaan sorga sebanyak 33 kali, cocok dengan latar belakangnya sebagai orang Yahudi, sementara Injil-Injil lain berbicara tentang kerajaan Allah. Yang keempat ialah dari keempat Injil, hanya Matiuslah sendiri yang berbicara mengenai gereja. Ia menulis sebagai seorang gembala yang menangani berbagai masalah dan pernyataan. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang keenam adalah garis besar kitab Injil Matius. Yang pertama ialah kedatangan Mesias. Pasal 1 ayat 1-17 tentang silsilah keluarga Yesus. Pasal 1 ayat 18-25 tentang kelahiran Yesus. Pasal 2 ayat 1-23 tentang kunjungan orang Majus. Pasal 3 ayat 1-17 tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Pasal 4 ayat 1-11 tentang pencobaan terhadap Yesus. Pasal 4 ayat 12-25 tentang Yesus mulai berkhotbah. Yang kedua ialah khotbah di bukit. Pasal 5 ayat 1-12 tentang ucapan bahagia. Pasal 5 ayat 13-16 tentang garam dan terang. Pasal 5 ayat 17-48 tentang sikap Yesus terhadap hukum Taurat. Pasal 6 ayat 1-7 dan ayat 29 tentang Yesus mendorong kehidupan agama yang benar. Yang ketiga adalah khotbah tentang kerajaan sorga. Pasal 8 ayat 1-17 tentang Yesus berkhotbah melalui penyembuhan. Pasal 8 ayat 18-22 tentang Yesus berbicara soal kemuliaan. Pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 8 tentang Yesus memperlihatkan kuasanya. Pasal 9 ayat 9-13 tentang Yesus memanggil Matius. Pasal 9 ayat 14-17 Yesus berbicara tentang kuasa. Pasal 9 ayat 18-38 Yesus menyembuhkan lagi. Yang keempat ialah misi dari 12 rasul. Pasal 10 ayat 1-15 tentang tugas mereka. Pasal 10 ayat 16-42 tentang masa depan mereka. Yang kelima ialah tanggapan orang banyak. Pasal 11 ayat 1-19 tentang pertanyaan-pertanyaan Yohanes. Pasal 11 ayat 20-30 tentang ketidakacuan orang banyak. Pasal 12 ayat 1-50 tentang pertentangan dari orang Farisi. Yang ketujuh ialah pernyataan Tuhan Yesus. Pasal 14 ayat 1-12 tentang kematian Yohanes Pembaptis. Pasal 14 ayat 13-36 tentang Tuhan. Yang kedelapan ialah gaya hidup gereja. Matius pasal 18 ayat 1-35. Yang kesembilan ialah jalan menuju salib. Matius pasal 19 ayat 1-12 tentang ajaran yang Yesus berikan. Pasal 19 ayat 13-30 tentang orang yang Yesus temui. Pasal 20 ayat 1-16 tentang perumpamaan yang Yesus ceritakan. Pasal 20 ayat 17-28 tentang penderitaan yang Yesus nubuatkan. Pasal 20 ayat 29-34 tentang penyembuhan yang Yesus lakukan. Yang ke-10 ialah saat di Yerusalem. Pasal 21 ayat 1-11 tentang masuk kota dengan penuh kemenangan. Pasal 21 ayat 12-27 tentang di Bait Allah. Pasal 21 ayat 28 sampai pasal 22 ayat 46 tentang perumpamaan dan pertanyaan. Pasal 23 ayat 1-39 tentang kecamaan Yesus.
Yang ke-11 ialah keadaan masa depan. Matius pasal 24 ayat 1 sampai 25. Yang ke-12 ialah puncak misi Kristus. Pasal 26 ayat 1 sampai 35 tentang peristiwa-peristiwa sebelum Getsemani. Pasal 26 ayat 36 sampai pasal 27 ayat 31 tentang penangkapan dan penghakiman atas Kristus. Pasal 27 ayat 31 sampai 66 tentang penyaliban. Pasal 28 ayat 1 sampai 20 tentang kebangkitan dan sesudah itu. Pembahasan yang ketujuh adalah tema-tema kunci kitab Matius. Matius menekankan beberapa tema tertentu, yaitu yang pertama adalah Allah adalah Bapa surgawi kita. Yang kedua ialah berbagai gambaran mengenai Yesus. Yesus yang disebut anak Daud pada pasal 1 ayat 1, juru selamat pada pasal 1 ayat 21, Raja orang Yahudi pasal 2 ayat 2, orang Nazaret pasal 2 ayat 23. Yang ketiga ialah kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Matius seringkali mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Terdapat dalam pasal 2 ayat 15. Yang keempat adalah ajaran Kristus. 5 kali Matius mengatakan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini. Terdapat dalam pasal 7 ayat 28, pasal 11 ayat 1, pasal 13 ayat 53, pasal 19 ayat 1, dan pasal 26 ayat 1. Setiap pernyataan itu ditulis pada akhir sekumpulan ajaran Yesus. Yang kelima ialah perumpamaan Yesus. Yesus mengajarkan muridnya dengan memakai perumpamaan. Beberapa perumpamaan terdapat dalam pasal 7 ayat 24 sampai 27, pasal 13 ayat 3 sampai 52, pasal 18 ayat 23 sampai 35, pasal 20 ayat 1 sampai 16, pasal 22 ayat 1 sampai 14, pasal 25 ayat 1 sampai 30. Yang keenam ialah mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Matius mencatat beberapa banyak mukjizat kesembuhan dan mukjizat-mukjizat lain yang dibuat oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas semua ciptaan. 20 mukjizat dicatat dalam Injil ini. Yang terakhir ialah kerajaan sorga. Ungkapan ini menyatakan inti yang penting dalam ajaran Yesus. Pakailah konkordasi untuk mengetahui di mana Yesus mengatakannya dan bayangkan apa yang sebenarnya Ia ingin katakan tentang kerajaan sorga ini. Yang kedelapan ialah pesan teologis kitab Injil Matius. Yang pertama ialah Yesus adalah Mesias. Dia berasal dari keturunan Yahudi. Dia menggenapi nubuatan perjanjian lama. Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ia pertama-tama datang kepada bangsa Israel. Dia melukiskan sikapnya terhadap perjanjian lama. Dia menentang pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan umat Allah. Dia kelak akan bertindak sebagai hakim. Yang kedua ialah Yesus berbicara mengenai suatu kerajaan. Dia menjelaskan apa sebenarnya kerajaan Allah itu. Bukan suatu tempat, tetapi Allah secara aktif memerintah dunia ini. Dia sendiri adalah Raja. Dia memberitahukan persyaratan revolusioner untuk dapat masuk ke dalamnya. Kerajaannya sudah hadir saat ini. Kerajaannya yang sempurna masih akan datang. Pertumbuhan kerajaannya itu pasti walaupun tersembunyi. Kerajaan Allah layak mendapat prioritas utama manusia. Yang ketiga ialah Yesus menggarisbawahi hukum Taurat. Dia memperkuat hukum Taurat. Dia
dia merangkum hukum Taurat, dia menafsirkan hukum Taurat. Yang keempat ialah Yesus mengutus gerejanya menjadi suatu masyarakat yang bermoral tinggi pada pasal 5 ayat 20, menjadi suatu masyarakat yang berdisiplin pada pasal 18 ayat 15 sampai 18, menjadi suatu masyarakat yang bersedia mengampuni pasal 18 ayat 21 sampai 22, menjadi suatu masyarakat yang berdoa pasal 18 ayat 19 sampai 20, menjadi suatu masyarakat yang bersaksi pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pembahasan yang terakhir ialah penerapan kitab Injil Matius. Berita dalam Injil Matius dapat diterapkan dalam dua golongan kelompok utama. Yang pertama adalah kepada orang yang belum percaya. Orang Yahudi yang belum percaya, Injil ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama mereka nantikan. Kedatangannya sudah dipersiapkan dengan seksama di sepanjang sejarah dan kini keselamatan tersedia melalui Dia. Orang bukan Yahudi yang belum percaya. Pembebasan dari dosa dan segala akibatnya juga berlaku bagi orang yang bukan Yahudi. Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Dia menyambut siapa saja yang menyatakan iman kepadanya. Yang kedua, kepada orang-orang Kristen. Injil ini akan memperlengkapi Anda dengan ajaran yang penting mengenai kehidupan dan ucapan-ucapan Yesus. Injil ini juga akan menunjukkan kepada Anda nilai perjanjian lama. Injil ini akan menunjukkan perlunya hidup sesuai dengan hukum yang baru dan mencapai standar moral yang tinggi. Injil ini juga akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana Anda harus hidup dengan sesama Kristen. Injil ini juga akan mendorong Anda untuk ikut ambil bagian dalam tugas misi ke seluruh dunia. Injil ini akan membangkitkan pengharapan Anda akan kedatangan Yesus kembali. Kesimpulan dari seluruh materi yang sudah kita bahas pada hari ini ialah Injil Matius menceritakan tentang kehidupan Yesus sejak kelahirannya sampai kebangkitannya. Kitab ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan Tuhan sejak zaman perjanjian lama. Melalui silsilah dan penggenapan nubuat, Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus benar-benar datang sesuai rencana Allah. Di dalam kitab ini banyak ajaran penting Yesus. Yang pertama seperti khotbah di bukit tentang mengasihi musuh, mengampuni, rendah hati, tidak munafik, dan percaya penuh kepada Tuhan. Yesus juga berbicara tentang kerajaan sorga, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Allah, di mana orang hidup dalam kebenaran dan kasih. Selain ajaran, Matius juga menceritakan mukjizat-mukjizat Yesus yang menunjukkan kuasanya atas penyakit, alam, dan bahkan kematian. Semua itu membuktikan bahwa Yesus bukan hanya guru biasa, tetapi anak Allah yang berkuasa. Pada akhirnya, Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitannya menjadi bukti bahwa Ia menang atas dosa dan maut. Sebelum naik ke surga, Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Kesimpulannya, Injil Matius mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan manusia. Kesimpulannya, Injil Matius mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang untuk menyelamatkan manusia. Kita diajak untuk percaya kepadanya, mengikuti ajarannya, dan hidup dalam kasih serta ketaatan kepada Tuhan setiap hari. Demikianlah pembahasan saya tentang kitab Matius. Semoga bermanfaat buat kita semuanya.
Terima kasih, Shalom.